jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin jamaah. Kita masih di Islam itu indah. Pembahasan kita bagus banget ya Ustadz Maulana Ya, ya. Temanya nyentil-nyentil dikit. iya nyentil dikit aja. Mengingatkan. Iya, temanya lambe turah, singkatan dari lelaki menganggur, betah tidur di rumah. Wah, langsung aja deh aku mau nanya sama Ustadz Syam deh. Ustadz Syam, nih Ayo. apa nih yang harus dilakukan seorang istri atau seorang ibu nih jika si anaknya atau suaminya itu kayak apa ya? Milih-milih kerjaan, nolak-nolak kerjaan. Jadi dia lebih milih nganggur deh daripada dapat kerjaan. Alasannya kerjaannya nggak cocok gitu. Nih aku pengen tahu nih, ini karena dia prinsipnya dia bekerja sesuai kemampuan dia atau dia malah menolak rezeki jatuhnya sombong gitu. Aku mohon penjelasannya nih Ustadz Syam. Baik, tapi guruku Ustadz Maulana dan guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Robbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada satu riwayat yang berbunyi, jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya bagaimana maksud amanah yang disia-siakan. Nabi menjawab, jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran tersebut. Ini senada dengan ayat di dalam surah An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kemudian ada ayat lain di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabili. Bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan menuju ketakwaan. Artinya pekerjaan itu bisa menjadi jalan menuju ketakwaan kepada Allah. Maka yang pertama dilakukan oleh seorang ibu, oleh seorang saudara, mengingatkan saudara laki-lakinya yang tidak mau mencari nafkah, mengingatkan suaminya yang tidak mau mencari nafkah, maka ingatkan, carilah pekerjaan yang tidak menghalangimu untuk ibadah. Jadi kalau misalnya ada seorang anak yang kenapa sih nggak mau kerja? Malas amah, kalau kerja di situ nggak bisa kita sholat berjamaah. Maka dukung itu. Ya udah nak, kalau begitu mama dukung, kau cari pekerjaan yang lain. Kenapa sih nggak mau bekerja di situ? Enggak enak amah, pekerjaannya banyak ini, ada sesuatu yang haram di sana. Nggak apa-apa, dukung itu. Tapi kalau di situ ada sesuatu yang halal, ada sesuatu yang mubah, dibolehkan mencari nafkah, maka justru haram untuk menolaknya. Justru tidak boleh untuk menolaknya. Kenapa? Karena yang namanya mencari nafkah, keluar bekerja juga perintah Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan disebutkan dalam riwayat, kafa bil mar'i ithman. Cukuplah sesuatu disebut berdosa ketika dia ketika dia tidak mau menggunakan segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah dan memberikan nafkah kepada yang wajib untuk dia berikan nafkah. Jadi dianggap berdosa memang. Ingatkan, yang pertama adalah mengingatkannya, yang kedua mendukungnya jikalau di situ adalah jauh dari ibadah pekerjaannya. Jadi tidak selalu ibu harus marah. Kamu kenapa tidak mau bekerja? Mungkin anaknya berprinsip bahwa saya tidak mau pekerjaan itu mah. Kenapa? Saya pernah belajar dalam kajian bahwasanya itu adalah sesuatu yang haram. Maka didukung, berarti dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya pekerjaan yang kita lakukan di dunia semua mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gini loh, di dalam Al-Qur'an itu kan tadi kita sempat sampaikan bahwasanya Allah memberikan kita modal untuk mencari nafkah tanpa menyinggung perasaan atau menceramahi siapapun. Allah memberikan kita kapasitas, Allah memberikan kita kemampuan untuk mencari nafkah. Lalu nanti di hari kiamat ditanyakan, ada seorang guru punya murid. Muridnya ini ternyata dia pas ujian ada satu yang pinter banget, diketahui sama gurunya, ada yang satu setengah pinter. Yang setengah pinter ini pas dapat nilai 60, batasnya 50. Kalau dapat 60 berarti lulus. Ternyata si anak yang tadi dianggap cuma bisa dapat 60, dapatnya 70. Pas nyetor di gurunya. Gurunya seneng nggak? Senang karena dia bekerja keras supaya dapat nilai 70 tadi. Ada seorang anak yang pinter banget, nilainya dapat yang namanya 90, padahal dia harusnya bisa dapat 100. Apakah gurunya kecewa? Gurunya kecewa, padahal kalau dihitung lebih tinggi 90 daripada 70. Cuma kecewa gitu, kenapa? Karena dia bisanya dapat 100 kok bisa dapat 90. Anda bisa bekerja lebih maksimal lagi, tapi kok Anda menyia-nyiakan itu? Baik, Yeah. Masya Allah. Ustadz Syam terima kasih untuk Siap. penjelasannya. Ini jadi pelajaran lagi nih buat aku. Karena kadang suka bingung sih hal-hal seperti ini. Aku pun juga masih suka kayak gitu Ustadz Syam. Tapi insya Allah sekarang aku lebih ngerti, jamaah yang ada di rumah juga lebih ngerti. Tapi ada satu lagi yang aku belum ngerti. Karena ada yang bilang kalau jadi bapak rumah tangga itu bukan aib. Tapi aku takut loh, itu jadi sebuah alasan aja. Nanti akhirnya jadi males, jadi nganggur. Terus bilang, udahlah kan kita sama-sama cari pahala.
Nih, aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana yang tadi itu loh Ustadz. Iya baik, makasih banyak izin Sasam dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kita semua, saya juga butuh lagi alat peraga. Kalau Oke. tadi, masih ingat gak di segmen 1 alat peraganya apa? Helm. Oh, Bukan. ini tempat masak, alat Alat masak. masak. Alat masak, kedua Sekarang helm. alat bersih-bersih. Alat bersih-bersih, oke. Ini perwakilan pekerjaan yang ada di rumah. Jadi sebaiknya bukan satu kehinaan kalau ada laki-laki nyapu di rumah, ngepel di rumah. Ya. Itu bukan satu kehinaan. Bukan satu kehinaan kalau laki-laki nyuci. Ya. Saya alhamdulillah bisa nyuci sendiri, nyapu sendiri, masak sendiri. Bukan kehinaan. Bukan kehinaan. Justru itu adalah kemuliaan, kebanggaan, Ya. tidak mau merepotkan, tidak mau bergantung, tidak mau menyusahkan. Ya. Nah, gimana kalau kan ada namanya kepala rumah tangga, ada bapak rumah tangga. Kebetulan dalam hal ini istrinya lagi sibuk dan sebagainya. Apa salahnya? Nabi itu menjahit bajunya sendiri. Oh, iya. Nabi itu memperbaiki sendalnya sendiri. Artinya apa? Jangan pernah merasa hina kalau laki-laki bekerja. Cuman dalam hal ini tadi kan sempat disinggung. Bagaimana nih Ustadz ibaratnya, lah gimana ya? Maaf Ustadz, Ya. gimana ya? Katanya laki-laki yang memasak. Iya, iya tadi Ustadz bilang laki-laki yang masak, laki-laki yang nyuci itu gimana? Iya, wanita itu dinafkahi. Ya sebenarnya enak-enak banget itu. Nah gimana caranya? Nih kita praktekkan gimana dulu. nih prakteknya? Kalau nyapu di rumah gimana caranya? Oh, aku gini. Gini. Abis aku bingung aku tim mundur apa tim maju ya? Gini. Tuh. Gimana? Kesini dong. Iya. Ketahuan ini nih jarang ketahuan nyapu. kalau nggak pernah Iya. nyapu nih. Ketahuan. Kalau Sasam? Ustadz Syam. Iya. Oh gitu. Ada menyapu Oh dia keluar. tadi curang Lihat belajar dari posisi- aku dulu. Lihat posisinya Oh. kan begini modelnya. Ya. Nah, jadi ini modelnya harusnya. Jadi sebaiknya kalau menyapu ya keluar. Oh, Di oke. luar. Wah, ada sekarang menyapu ke dalam. Ah. Terus ya biasa lah, Ah. ada gimana ya? Tim- Kumpulin dulu, Dikumpulin kemudian dulu. diambilin. Ah. Kalau Oke. KMP. Cuman kalau wanita yang baik melihat suaminya ngepel, Hah? sebaiknya jangan Kak. Oh, Jangan, dilarang ya? silakan itu di bawah kolong meja lagi. Sebaiknya. Nabi juga begitu, menjahit bajunya. Tapi ketika kalau istrinya lihat Nabi, langsung ngambil. Ya. Jadi kalau ngepel gimana? Nih, gini. Coba, kalau coba, aku nih praktekkan. ngepel gini nih. Gosok terus kolong-kolong gitu. Nah, coba kan. nyapu, ngepel dari sini ke sana. Oh, dari sini ke sini. Ya. Gini. Oh, pintar. Berarti Bener tidak ya? diinjek ya. Enggak. Sekarang mau pulang lewat mana? Lewat situ. Diinjak lagi. Diinjak lagi. Diinjak Jadi lagi. ada tekniknya. Maaf jamaah. Jadi karena keasikan tinggal di rumah, lalu malas-malasan, lalu tidak mau mengerjakan pekerjaan, lalu alasannya itu pekerjaan perempuan. Itu Iya. kesalahan besar. Makanya mohon maaf kepada semuanya, tanpa menggurui, Ya. harusnya istri tetap memuliakan suami. Ya. Harus ada nih, suami juga yang paling bagus adalah Ya. membantu pekerjaan Nih, aku istri. kembaliin Meringankan. Kebayang gak dia yang hamil, dia yang masak, dia yang jahit, terus dia semua yang dia kerjain. Itu luar biasa itu. Makanya adanya support system itu ya Ustadz Ya, ya. Saling harusnya mensupport saling satu sama mendukung, lain juga ya. saling membantu, saling memuliakan. Yang mendukung itu boleh, yang nggak boleh tahu nggak apa? Didukung, Mendukun. mendukung, ya. Mendukung. Lain lagi. Lain dong. lagi ya? Itu lidah Sulawesi. Ustadz Maulana terima kasih untuk Iya, jadi penjelasannya. menyapu suatu kemuliaan. Cuma Boleh. gini, enggak enak juga sih. Wilayah luar Iya. jangan sampai laki-laki yang nyapu. Baik, istrinya harus lebih peka ya. Oh, iya. Oke jamaah yang ada di rumah, kita lanjutin lagi. Pasti jamaah bertanya-tanya, sama kayak aku juga. Ada nggak sini doa ampuh dan mustajab nih agar para laki-laki, terutama suami itu tidak berputus asa gitu dalam mencari nafkah halal. Dan kalau bisa dijauhkan dari sikap malas dan tidak menjadi pengangguran. Kita tanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, mohon penjelasannya Ustadz, Baik, silakan. tabe guruku Ustadz Maulana dan para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama doa paling mustajab supaya mendapatkan pekerjaan yang baik adalah bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, dengan mengikutkan Allah dalam setiap langkah kita, dalam setiap perjalanan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim.
Sesuatu yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus keberkahannya. Bukan hanya dalam hal makan, ya kan, kalau kita makan tidak pakai bismillah terputus berkahnya. Juga dalam hal pekerjaan. Maka kalau ditanyakan doa yang paling ampuh dalam hal pekerjaan, maka bismillahirrahmanirrahim itulah doa yang paling ampuh. Yang kedua, ada doa-doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh misalnya sehabis sholat baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik, kemudian amal-amal yang diterima. Karena supaya pekerjaan kita diterima, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Kita ini kan abid, hamba Allah. Hamba Allah bukan hanya dalam hal sholat saja. Kita itu hamba Allah, di luar sholat pun tetap hamba Allah. Beda kalau karyawan. Karyawan itu menjadi karyawan kalau dalam jam kerja. Di luar dari jam kerja bukan karyawan lagi, bukan anak buah lagi. Tapi kalau hamba tidak ada jam kerjanya. Baik dalam sholat dia menjadi hamba, di luar sholat pun dia tetap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi doa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, ya cukupkan aku dengan yang halal sehingga aku tidak mencoba-coba yang haram. Dan ya Allah, berikan aku karuniamu ya Allah. Sebenarnya ada lagi doa, udah berapa tadi? Bismillah, kemudian Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, kemudian Allahumma kfini, cukupkan aku dengan yang halal ya Allah sehingga aku tidak mencoba yang haram. Kemudian ada doa yang paling mustajab. Apa itu? Waduh, Aku pengen doa tahu. Allahumma inni as'aluka, Allahumma ftahli abwaba fadlika. Allahumma ftahli abwaba fadlika. Ya Allah, bukakanlah pintu karuniamu. Nah, tahu nggak doa apa itu? Apa? Doa Nggak tahu. keluar masjid. Hah? Kok keluar Doa masjid? Maka kalau mau dapat pekerjaan yang bagus, sering-seringlah keluar masjid. Oh, jadi kita harus sholat jamaah di masjid, Iya. berdoa, terus keluarnya itu ya insya Allah. Jadi Allah kalau kasih dibilang rezeki ya. sering-seringlah keluar masjid berarti sering ke Masjid. Oh ya Allahumma ftahli abwaaba Allah. fadlika. Bukakan pintu karuniamu ya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Berarti makanya diajurkan laki-laki itu sholat jamaahnya di masjid ya. Oh ya, baik. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Sekarang kita masuk lagi nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Nah, gimana jamaah, udah ngirim pertanyaannya belum nih ke Islam itu Indah nih? Aku sambungin lagi ya, kita lihat nih. Terus, tuh, ini udah kelihatan tersambung. nggak, Oke, Dari aku awal mau dulu bacain kali. lagi. Aku ulang lagi dari awal. Ya, Oke, aku dari- ulang lagi ya. Mana sih? Nih, set. Oke, masih Oh, ya, nyalain dulu, ada. udah nyala. Udah nyala. Ya, Nih, itu, langsung ke buka. Instagram Islam itu Indah. Nah, Kita cari. Ah, ini bagus nih pertanyaannya nih. semua bagus ya. Ah, ya, Cuma semuanya beruntung bagus. aja yang dibaca. Oke, beruntung aku pilih. Nih, kita bacain pertanyaan dari Edmaya Rosits. Assalamualaikum, Ustadz, saya mau tanya. Suami saya kerja, saya ngajar TK, anak saya 2. Yang satu SMP kelas 1, yang kedua masih TK. Tapi selama saya rumah tangga, gaji suami nggak pernah tahu. Bahkan saya dikasih sesisanya aja. Tapi Ustadz, selama suami saya nggak punya uang atau gaji habis, saya tuh selalu punya uang banyak. Nggak tahu dari mana, kadang dagangan laris, kadang ada aja bonus dari sekolah yang pasti selalu cukup untuk keluarga. Apakah saya harus nuntut suami nih, harus punya uang untuk bisa mencukupi sehari dengan anak-anak. Karena saya suka pengen nabung buat beli sesuatu yang saya ingin. Nah itu gimana Ustadz Maulana? Inilah yang namanya berkah. Berkah ya. Berkah. Maaf ya Sony, Ya. Mas Sony kan maaf gajinya banyak. Amin ya Cobalah Allah, amin. lihat orang-orang di sekitar kita yang gajinya cuma maaf saya katakan 300.000 per bulan. Ya, 500.000 per bulan Ya. cukup nggak? enggak sih harusnya kayaknya. Kalau dia cukup. Gimana caranya? Nah Kok itu bisa? berkah. Oh, Coba banyak orang maaf kerjanya dikit tapi anaknya sarjana semua. iya. Itu berkah di situ. Oh iya, benar, Keberkahan. Persoalan suami kadangkala tidak memberikan seutuhnya uang itu. Di sini sebenarnya kita tetap berbaik sangka. Sekali lagi, tetap berbaik sangka. Suami sebenarnya kalau dia yakin istrinya bisa mengatur, pasti diserahkan. Oh kayaknya istriku punya uang sendiri. Makanya harusnya dibicarakan berapa kebutuhannya. Sekali lagi, berapa kebutuhannya. Karena nafkah itu tidak pernah disebutkan dalam Islam berapa besarnya. Berdasarkan kebutuhan, berdasarkan kemampuan.
berdasarkan kesepakatan. Itu yang selalu kita jadikan garis besar. Makanya kita selalu minta keberkahan dari Allah ya Ustaz ya. Keberkahan. Biar sedikit yang penting cukup. Masya Allah, terima kasih Ustaz Maulana. Yuk kita bacain lagi pertanyaan selanjutnya. Aku pilih lagi ya. Oh ini bagus-bagus, bingung jadinya. Oh ini aja deh. Aku bacain dari Oktaviani Ox. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oktav. Izin bertanya, kalau seorang laki-laki sudah menikah, lalu laki-laki tersebut mendekati wanita hanya untuk dimintai uang. Waduh, lalu uang tersebut untuk menafkahi keluarganya. Apakah uang yang didapat laki-laki tersebut nafkah yang halal dan baik untuk keluarganya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz Syam? Hah? Lakinya materi juga nih ya. Iya. Kalau yang didekati itu adalah partner bisnis, Ya. maksudnya adalah dia memang mendekatinya bukan mendekati dalam hal yang haram ya. Ya. Artinya dia PDKT itu karena dia sedang menjalin bisnis dengannya, maka berbisnis dengan lawan jenis it's okay selama masih menjalankan syariat Islam. Artinya tidak ada aurat di sana atau Ya. tidak ada berkhalwat di sana atau ikhtilat di sana, maka it's okay. Mendekatinya untuk mendapatkan pekerjaan, it's okay. Tapi kalau mendekatinya sudah dimaksud dengan hal berpacaran atau ini maka haram lah, ya kan? Maka tidak boleh dilakukan. Kenapa tidak boleh? Karena sudah melanggar syariat Allah. Baik, Masya Allah. Kayaknya seru banget ya kalau misalnya jawabin Kalau pertanyaan jawab dari pertanyaan jamaah. nggak ya. berasa banget, kayak cepet banget gitu. Nanti mau jawab lagi gak sih? Ayo, Jawab lagi ya? masih bisa emang. Kalau gitu bisa, kalau gitu kita kasih tahu jamaah yang ada di rumah. Pokoknya kirim pertanyaannya nih. Yang ada di video kita bertiga yang Iya. sebelum syuting ya. Iya, yang belum Kirim ganti pertanyaan baju. sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti akan dijawab sama guru-guru kita. Setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana jamaah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.